Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Hukum 4304, dengan topik titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder, setelah kita mengetahui bahwa suatu peristiwa HPI adalah suatu peristiwa hukum yang memiliki unsur asing, maka kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya, hukum apakah yang akan berlaku apabila terdapat dua atau lebih sistem atau stelsel hukum yang bertaut atau bertemu. Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari titik pertalian sekunder. Pengertian titik pertalian sekunder atau TPS. Tugas utama untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku atau diberlakukan dalam suatu persoalan HPI ini ada pada titik pertalian sekunder, selanjutnya disebut TPS. TPS adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan stelsel hukum mana yang akan berlaku atau dipilih apabila terdapat dua atau lebih sistem atau stelsel hukum yang bertaut atau bertemu dalam suatu peristiwa. Satu hal yang penting untuk dipahami, TPS bukanlah hukum yang berlaku, tapi faktor yang membuat sang hakim memutuskan hukum mana yang akan berlaku dalam suatu persoalan HPI. Dengan demikian dapat dikatakan TPP sebagai yang memberikan kontak pertama atau petunjuk bahwa suatu masalah merupakan masalah HPI, sedangkan TPS merupakan faktor penentu yang memberikan kepastian tentang hukum manakah yang akan berlaku atau diberlakukan. Oleh karena sifatnya sebagai yang menentukan hukum yang harus diberlakukan, maka disebut pula sebagai titik taut penentu. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa hubungan antara TPP dan TPS adalah bahwa TPP maksudnya TPS baru timbul setelah adanya TPP. TPS ini terutama dikedepankan dan dapat ditemukan di berbagai jurisprudensi di Indonesia. Bagian-bagian dari TPS. Setelah mengetahui dan memahami pengertian TPS, maka tahap selanjutnya yang perlu diketahui adalah mengenai apa-apa saja yang merupakan TPS. Perlu diingat bahwa contoh-contoh yang diberikan di bawah ini sifatnya tidak limitatif dan masih dapat berkembang lebih jauh lagi. Adapun bagian-bagian dari TPS adalah yang pertama, kewarganegaraan. Selain sebagai TPP, kewarganegaraan juga merupakan bagian dari TPS atau titik taut penentu, yaitu menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam suatu peristiwa HPI, atau dikatakan juga hukum mana yang akan berlaku apabila terdapat dua atau lebih stelsel hukum yang bertemu atau bertaut.
Kewarganegaraan sebagai TPS berlaku bagi masalah hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta benda dalam perkawinan, adopsi, dan lain sebagainya. Berlaku dalam hal menentukan kemampuan untuk bertindak dalam hukum dan asas-asas di dalam perkawinan. Hal tersebut termasuk di bidang status personal, sehingga tunduk pada hukum nasional para pihak bagi negara-negara penganut azas nasionalitas, disebut juga prinsip kewarganegaraan. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh di dalam berbagai bidang hukum. Di bidang hukum perkawinan, misalnya, A. Seorang laki-laki warga negara Indonesia yang sedang bertugas di Perancis ingin menikah dengan seorang gadis Perancis. Pernikahan dilakukan di Paris. Agar perkawinan itu sah baik menurut hukum Perancis maupun hukum Indonesia, harus dipenuhi syarat-syarat formal dan syarat-syarat material. Syarat formal adalah mengenai tata cara perkawinan bagi keduanya, akan berlaku pasal 18AB, itu Algemene Bepalingen van Wetgeving, yaitu hukum sesuai dengan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, yang disebut dengan istilah Lex Loci Celebrationis. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah forum harus tunduk pada formalitas-formalitas setempat. Dengan demikian, dalam syarat formil perkawinan harus tunduk pada ketentuan hukum setempat di mana perkawinan tersebut berlangsung, dan tidak ada bentuk-bentuk perkawinan lain yang diperbolehkan di luar ketentuan forum. Dalam contoh ini, maka hukum dari Perancislah yang berlaku bagi tata cara perkawinan tersebut. Menurut hukum Perancis, perkawinan sah bila dilakukan di kantor catatan sipil, disebut juga perkawinan sivil atau civil marriage. Maka perkawinan A ini harus dilakukan di kantor catatan sipil setempat. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan mengenai tata cara perkawinan di Indonesia yang terdapat di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah di luar negeri, baik sesama warga negara Indonesia maupun antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, harus dilakukan sesuai dengan hukum setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kalau mereka kembali ke Indonesia dalam waktu 1 tahun, sekembalinya di Indonesia perkawinan harus dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, yaitu bagi yang beragama Islam di kantor urusan agama, dan bagi yang non-muslim di kantor catatan sipil. Syarat material. Nah, syarat material ini diatur di dalam pasal 16AB. Syarat material atau substantive requirement dari perkawinan merupakan syarat-syarat yang bersifat mutlak. Tidak termenuhinya syarat material, perkawinan dapat menjadikan perkawinan menjadi batal atau dapat dibatalkan.
Dalam hal ini seringkali digunakan istilah kewenangan atau kemampuan untuk menikah. Menurut sistem HPI Indonesia, hukum perkawinan termasuk status personal seseorang yang ditentukan berdasarkan hukum nasionalnya masing-masing. Hal-hal yang termasuk di dalam syarat material perkawinan antara lain adalah misalnya tentang batas umur untuk menikah, izin orang tua untuk menikah, poligami atau monogami. Maksudnya apakah seseorang bisa melakukan perkawinan monogami atau perkawinan poligami. Syarat material ini juga diatur di dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi. Terkait dengan contoh di atas, karena warga negara Indonesia itu seorang laki-laki, batas umurnya untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan adalah 19 tahun. Sedangkan bagi si gadis warga negara Prancis akan berlaku batas umur sesuai dengan hukum nasionalnya, yaitu hukum Prancis. Dalam masalah terdapat kewarganegaraan ganda. Di Indonesia, asas kewarganegaraan ganda hanya dimungkinkan bagi anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan campuran internasional. Perkawinan campuran internasional yang dimaksudkan adalah antara pasangan orang tua yang salah satunya adalah warga negara Indonesia dan yang lainnya warga negara asing. Dalam hal ini terdapat kewarganegaraan ganda, maka yang akan berlaku adalah prinsip yang berlaku dewasa ini, prinsip nasionalitas yang efektif atau kewarganegaraan yang efektif. Nah, kewarganegaraan dapat disebut efektif atau aktif jika hubungan antara orang dan negara bersangkutan adalah sesuai dengan keadaan hidup de facto atau fatal, tingkah laku, perasaan-perasaan dari orang yang bersangkutan. Nah, dan dalam hal ini hakim menyelidiki kewargaan manakah adalah yang hidup bagi yang bersangkutan, dan hal ini diselidikinya dari kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari dari yang bersangkutan, dan hal inilah yang menentukan apakah sesuatu kewarganegaraan efektif atau tidak. Untuk dapat mengetahui kewarganegaraan manakah yang lebih efektif atau aktif ini, perlu diperhatikan semua petunjuk-petunjuk yang dapat diketemukan. Tidak cukup bila diperhatikan satu ukuran saja. Perlu diperhatikan segala segi dan petunjuk dalam tiap-tiap peristiwa tertentu untuk dapat menentukan kewarganegaraan mana adalah yang paling efektif. Tempat tinggal dan domisili saja tidak boleh dipandang sebagai cukup menentukan. Misalnya orang-orang Indonesia yang sudah lama bertempat tinggal di luar negeri dan sudah mendapatkan kewarganegaraan negara tempat di mana ia tinggal. Misalnya di Yugoslavia, tempat ia juga masih memiliki kewarganegaraan Indonesia, bukan tetapi mungkin maksudnya tetapi dia masih mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Bila terjadi sengketa, hakim akan menentukan kewarganegaraan mana yang lebih efektif untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku.
Kemudian domisili, sama halnya dengan kewarganegaraan, di samping sebagai penyebab timbulnya masalah HPI sebagai TPP, domisili juga berperan sebagai TPS, yaitu menentukan hukum mana yang akan berlaku bila terdapat dua atau lebih sistem hukum yang bertemu atau bertaut pada satu saat. Misalnya, dua orang warga negara Inggris yang berdomisili di Jakarta ingin melangsungkan perkawinan di Jakarta. Dalam hal ini, kemampuannya untuk menikah ditentukan oleh hukum di mana ia berdomisili, karena negara Inggris mengenai status dan kewenangan hukum warga negaranya menganut prinsip domisili. Menurut hukum yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, misalnya Inggris dan bekas jajahannya, status personal seseorang ini ditentukan oleh hukum di mana ia berdomisili. Meskipun Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan, perlu diperhatikan pula domisili sebagai titik pertalian sekunder dalam suatu persoalan HPI. Sebab terkadang prinsip kewarganegaraan ternyata tidak cukup atau tidak dapat ditemukan untuk menentukan hukum yang berlaku di dalam suatu persoalan HPI. Terdapat perkembangan bentuk-bentuk domisili. Bentuk pertama adalah domisili bersama. Domisili bersama ini berlaku bagi pasangan suami istri yang ingin menikah atau melakukan perceraian. Nah, misalnya dua orang warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Amerika, di mana di sana dianut prinsip domisili, walaupun mereka adalah warga negara Indonesia, tapi perceraiannya bisa diatur berdasarkan hukum di mana ia mempunyai domisili bersama, yaitu misalnya di Los Angeles. Bentuk kedua adalah habitual residence. Habitual residence sebagai TPS ini digunakan terutama dalam persoalan-persoalan adopsi dan persoalan anak. Dalam Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction tahun 1980 dinyatakan, konvensi tersebut berlaku bagi setiap anak yang mempunyai habitual residence di negara peserta konvensi tersebut. Nah, apa yang dimaksudkan dengan habitual residence ini? Nah, diterjemahkan sehari-hari adalah tempat kediaman biasa sehari-hari dari seseorang, terutama anak. Sayangnya di dalam konvensi tersebut tidak diberikan definisi apa yang diartikan dengan habitual residence. Namun demikian, beberapa putusan pengadilan dari negara-negara yang menjadi peserta konvensi itu menyatakan bahwa habitual residence adalah konsep faktual mengenai tempat seseorang anak berada, dengan memperhatikan tempat di mana kehidupan sesungguhnya atau sehari-hari sang anak tersebut melekat. Dengan kata lain, diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak di dalam persoalan adopsi atau persoalan tentang hak asuh anak. Sebagai contoh dari domisili adalah mengenai persoalan perwalian atau hak asuh anak dari pasangan suami istri berkewarganegaraan Jerman yang telah diputus cerai oleh pengadilan Indonesia dengan mengingat penafsiran analogis dari ketentuan pasal 15 dari Algemene Bepalingan. Mohon maaf, bukan pasal 15 tapi pasal 16 dari Algemene Bepalingan van Wetgeving atau AB. Nah, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan kewenangan hukum seseorang tetap mengikat untuk kaula negara Belanda. Sekarang ini kita mengartikan sebagai warga negara Indonesia apabila mereka berada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam hal ini, terhadap suami istri Jerman ini berlaku pula hukum nasional mereka.
hukum Jerman, dan hukum Indonesia untuk yang beragama untuk orang Indonesia. Termasuk pula mengenai hal pemeliharaan anak atau hak asuh anak, atau disebut juga sebagai perwalian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baiklah, tadi saudara-saudara sekalian telah mendengar uraian tentang titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder di dalam hukum perdata internasional. Nah, mengenai titik pertalian sekunder ini masih banyak yang lain, dan Anda semua diminta untuk membacanya di dalam modul 2 dari hukum perdata internasional. Nah, langsung ya. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa, pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.